saya ini kalau yang pertama layout, kemudian dia perlu lagi di sini diubah page setup-nya ya. Nah, ini papernya biasanya A4, kemudian marginnya topnya 3, left 4, bottom 3, right 3. Oke. Nah, kemudian setelah itu selesai untuk formatting, kita buat misalnya judul ini kan, judul dari proposalnya. Nah, lalu di sini insert apa namanya, logo, nama kita, npm, program studi manajemen. Nah, ini. Jadi ini cover. Kemudian untuk yang abstrak ini nah ini tadi saya ajarkan saudara sekalian dari membuatnya dari heading ini ya. Jadi di home itu ada fasilitas yang namanya style ini. Nah, style ini bisa digunakan yang pertama heading ini biasanya bisa kita modify dulu, klik kanan modify. Nah, kemudian warnanya ini tadi yang biru bisa dihitamkan. Kemudian Times New Roman dibuat, lalu misalnya fontnya size 14, lalu bisa dibolkan, diokekan. Nah, jadi pas kita klik ini, otomatis heading 1 ini ya. Nah, abstrak. Kemudian abstrak dalam bahasa Inggris, sama tadi heading 1, disenterkan. Nah, kemudian untuk menambahkan tulisannya bisa pakai random gitu, 1,8 baris, satu paragraf 8 baris maksudnya. Oke. Nah, ini. Itu abstrak. Nah, setelah ada abstrak itu biasanya daftar isi ya. Nah, jadi kalau untuk membuat daftar isi sama juga di enter di sini. Kemudian pakai heading 1 di sini. Heading 1 ini kelihatan ya. Nah, kemudian buat daftar isi. Nah, sama disenterkan juga. Nah, untuk mendaftar isi ini jangan lupa saudara sekalian buat yang dari references, kemudian table of content. Nah, ambil yang automatic table 1 misalnya. Nah, otomatis tadi yang abstrak daftar isi langsung masuk dia yang sudah kita buatkan pakai heading-heading tadi. Nah, konten ini boleh di delete. Nah, oke. Sorry. Nah, itu daftar isi ya, daftar isi otomatisnya dipakai references table of content. Kemudian setelah daftar isi biasanya saya cek dulu. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel kita buat ya. Oke. Nah, ini. Jadi kita enter lagi, enter. Nah, di sini. Jadi di paling atas ini kita buat sama tadi pakai heading 1. Ini untuk daftar gambar. Nah, ini dikosongkan dulu, enter lagi. Di bawahnya daftar tabel. Heading 1 juga. Daftar tabel. Oke, nah ini semua muncul nih ya, abstrak, daftar isi, daftar gambar. Kita tengok daftar isi. Ini kalau kita update, klik kanan, update gitu kan. Nah, jadi dia otomatis yang tadi heading itu langsung masuk dia ke sini. Oke. Kemudian daftar gambar karena belum ada kosong, daftar tabel juga kosong. Sekarang misalnya kita lanjut lagi terus ke bab satunya. Enter ya. Di sini enter. Nah, misalnya di sini adalah bab 1. Kita buat sama pakai heading 1. Tulis bab 1. Nah, kemudian untuk bab 1 kan di bawahnya pendahuluan. Jadi jangan lupa saudara sekalian tekan dulu shift baru dienterkan gitu ya. Shift enter. Nah, maksudnya biar ini tidak lari maksudnya di sebelah kirinya nih. Pendahuluan.
baru kemudian di centerkan juga. Nah, untuk biasanya setelah bab 1 tuh ada 1-1 kan, latar belakang. Nah, ini berarti jadi heading 2 dia. Nah, heading 2 ini nanti ini dia heading 2 di sini yang saya klik ini ya. Nah, jadi saudara sekalian klik modify juga di sini. Kemudian warnanya kasih warna hitam. Biasanya dia Times New Roman 12. Dan dia juga bold. Oke. Nah, misalnya kita buat heading 2. 1-1. Latar belakang misalnya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kelihatan nih di sini. Latar belakang udah langsung muncul juga ya. Latar belakang. Misalnya kita isi random 1,8 enter. Ini boleh di setting apanya ya. Tulisannya lambat nih. Masih harus Times New Roman juga. Spasinya double biasanya kan. Nah, ini juga spasi double ya. Nanti space-nya diatur ulang aja ya. Kita buat double. Nah, kecuali bab satunya satu ya. Ya. Nah, jadi itu contohnya latar belakang Times New Roman juga kita buat ya. Nah, misalnya kita tambahkan lagi sama dengan random 1,8 enter. Ini untuk nambahkan kata-kata biar cepat aja nih, random RAND dalam kurung apa gitu ya. Nah, paragrafnya kita ganti juga di double ya. Oke. Nah, itu yang contoh untuk latar belakang misalnya. Kemudian kita buat ini tambah lagi lah ya. Sama dengan random 1 1,10. Nah, ini kita ada lagi nih. Kita kasih spasi sedikit sini. Nah, lalu misalnya masuk 1,2. Ini heading 2 berarti 1,2. Nanti yang muncul di sini ya. 1,2. Setelah latar belakang masalah misalnya rumusan masalah kan. Nah, rumusan masalah. Nah, tapi di sini sebelum ini mungkin kita buat entry gambar dulu ya. Nah, jadi untuk buat gambar ini biar nanti dia masuk ke daftar gambar, misalnya gini, kita insert gambar, insert picture. Saya tambahkan satu gambar di sini, misalnya gambar gini ya, gambar terus di oke kan, kemudian gambar satu, oke. Nah, jadi di sini kita ganti lagi harusnya di sini ya. Nah, di sininya kita ganti insert captionnya gambar 2 deh. Oh, belum saya delete yang ini tadi. Bentar, saya delete dulu nih. Ini saya delete dulu ya. Oke. Nah, ini. Insert caption ya. Nah, kemudian oke. Gambar satu misalnya rumah tadi ya. Oke. Nah, ini kita centerkan. Kemudian yang gambar 2 ini saya hapus dulu. Jadi ini sama insert caption juga. Di reference ini ada insert caption gambar 2 tadi. Oke aja. Misalnya ini kolam ya, gambar kolam disenterkan. Nah, kemudian ini yang jadi akhirnya di sini kalau kita reference kemudian insert table of figure gambar diokekan otomatis jadi dia gambar satu kolam, gambar 2 gambar 1 rumah, gambar 2 kolam.
Nah, kemudian misalnya tabel satu lagi di sini. Tabel ini juga yang pertama juga kita harus buatkan yang sama, insert captionnya ini, kemudian new label, lalu kita buat misalnya tabel, terus kita oke kan. Nah, misalnya tabel kita buat, ya kan, tabel 1 jumlah penduduk. Nah, ini saya hapus ya. Nah, ini contoh tabelnya. Kalau kita buat, ini untuk membuat pelabelannya saja. Nanti otomatis di daftar tabel, kalau ini kita update gitu kan. Atau kalau untuk insertnya, ini saya hapus dulu. Sama, insert table of figure. Nah, ini ambil tabel. Jadi di sini ada tabel, ada gambar tadi yang kita ada insertkan. Ini tabel dia berarti. Terus di oke kan. Nah, otomatis di sini masuklah dia yang tabel 1 jumlah penduduk. Nah, misalnya kita tambahkan lagi tabel 1 lagi untuk di sini ya. Nah, misalnya di sini. Nah, jadi ini untuk formattingnya saja. Reference, insert caption. Nah, pilih tabel. Di sini kalau gambar nih pilih tabel, karena dia tabel yang kedua otomatis dia langsung tabel kedua. Terus diokekan tabel 2 misalnya apa? Daftar kota di Indonesia misalnya. Oke, nah misalnya kita buat tabel aja di sini, insert tabel seperti ini aja lah ya. Nah, jadi kalau seandainya kita di sini saya ubah sedikit lah. Home, ini ubah jadi hitam atau Times New Roman 10 gitu kan. Nah, jadi nanti kalau di sini langsung diupdate saja. In update field. Nah, jadi otomatis ya sudah dia ikut dia semuanya di proposal kita ya. Oke, itu kira-kira yang formatting yang penting juga. Kemudian untuk penomoran, memberikan halaman. Jadi biasanya untuk pertama kita penomoran itu untuk halaman itu dari I mulanya kan. Nah, jadi page number kita buat di sini format page number. Nah, untuk cover mulai dari I. Nah, terus oke kan aja start it I, oke. Nah, otomatis ini I, ini I. Nah, ini I3 sampai di sini I4, daftar gambar 5. Nah, biasanya di sini ini enggak I lagi. Satu dia. Jadi caranya gimana? Biasanya kita harus di sini harus di break kan ya. Jadi ada harus kita ubahkan dulu di sini di layout untuk membedakannya di layout, kemudian di sini nama pakai ini ya, insert a section breaks and start a new section on the next page. Jadi artinya apa? Halaman berikutnya itu break yang baru gitu. Nah, seksi yang baru. Maka di sini di halaman terakhir di daftar tabel itu nanti saudara klik mouse-nya di sini ya. Nah, kemudian diambil layout lalu break ambil next page gitu ya. Nah, otomatis yang halaman ini berubah dia. Jadi ini bisa kita kasih insert page number, kemudian format page number kita ganti yang tadi II ini menjadi 1 2 3 start at 1. Nah, jadi otomatis dia 1 2 3. Itu untuk membuat daftar halaman. Nah, kemudian daftar pustaka terakhir. Daftar pustaka ini biasanya kalau nanti mengerti dengan apa namanya mendelay atau apa gitu itu lebih mudah ya. Nah, contohnya saya ada menginstal namanya EndNote. Nanti saudara sekalian juga mungkin bisa cari yang namanya EndNote ini. Seperti ini softwarenya. Ini saya tunjukkan aja cara sederhananya ya.
Nah, jadi di EndNote ini kita bisa membuat yang namanya tidak perlu lagi mengetik daftar pustaka itu secara manual. Nah, jadi contohnya gini, saya akan ubah ya, share stop presenting. Misalnya gini, present entire screen ya. Windows. Misalnya saya mau pasang EndNote. Nanti coba di searching ya apa EndNote itu. Untuk nyari daftar pustaka lah yang mudah ya. Coba saya bantu untuk caranya. Bisa saya share dulu yang ini. Present tamu. Nampaknya. Nanti untuk mencari daftar pustaka itu lebih mudah, saudara sekalian cek di googlescholar.co.id ini ya. Nah, misalnya kita cari buku manajemen apa gitu, manajemen sumber daya manusia. Nanti kita searching ini. Nah, jadi misalnya kita mau ngambil daftar pustaka ini, manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan dari teori ke praktik. Nah, jadi ini nanti kita ambil, klik ininya yang tanda petik 2 ini, lalu kita simpan dengan format apa gitu, APA. Ada yang Chicago, Harvard, Cooper, biasanya kita pakai yang APA, terus di download. Kalau menggunakan software EndNote, nah nanti saya ajarkan gimana menggunakan EndNote ya, seolah minggu depan ini. Jadi di download pakai EndNote. Nah, jadi otomatis nanti daftar pustaka ini tinggal kita entry-kan saja, tidak perlu kita ketik gitu. Contohnya gini, ini tadi sudah saya download yang Zainal PR ini. Nah, sekarang saya akan ambil dari sini. Bentar ya. Sorry. Nah, ini. Misalnya, bila saya hapus dulu kelihatan. Sekarang saya share yang ini lagi. Stop. Saya share yang proposal tadi. Nah, ini. Jadi untuk daftar pustaka tetap misalnya kita buat pakai heading 1 ya. Heading 1. Jadi nanti kelihatan di sini sebelah kiri kita ini semuanya. Nah, misalnya di sini di pendahuluan tadi kita mau meletakkan satu namanya yang Pak Zainal tadi di sini. Yang tadi saya download. Jadi tinggal kita yang EndNote nih kalau sudah diinstal kan dia muncul EndNote di sini, kemudian di insert citation. Nah, kita pilih tadi namanya Zainal kan, nama pengarangnya Zainal. Nah, ini dia Zainal manajemen sumber daya manusia, terus kita insert ya. Nah, ini dia Zainal. Nah, nanti otomatis sudah terpustaka muncul dia Zainal. Nah, ini dia ya. Ini karena udah ada yang lain tadi. Ini Zainal yang tadi. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik manual berapapun misalnya terpustaka kita mau 100 gitu. Nah, tinggal gini aja, tidak perlu diketik ulang. Nah, jadi nanti saya ajarkan juga bagaimana menginstal EndNote ya. Jadi kalau bisa dipraktekkan gitu. Oke, jadi itu dulu yang untuk praktek format proposal dari abstrak, dari cover ya, cover, abstrak, daftar isi, daftar gambar, tabel, bab 1 pendahuluan. Jadi semuanya dalam satu file, tidak boleh berbeda-beda filenya. Nah, biasanya mahasiswa saya tengok yaitu satu cover, satu
abstrak atau bab 1 1, bab 2 1 gitu. Nah, jadi otomatis agak repot kan. Apalagi sekarang nih dosen tuh kan mengoreksinya online kan. Nah, saya dikasih banyak-banyak file tuh saya tidak mau, jadi harus satu kan semua dulu filenya dari cover sampai bab berapa misalnya. Jadi itu mudah dia dosen untuk mengkoreksinya. Nah, jadi kira-kira gitu yang untuk membuat mudah kita mulai dari halamannya ada, kemudian halaman I tadi ya beda lagi yang halaman bab 1 bab 1 itu halaman 1. Nah, itu kira-kira gitulah modelnya untuk memformat proposal saudara sekalian itu. Kemudian kalau cover ini biasanya tidak boleh muncul kan halaman I-nya ini. Nah, ini biasakan di different first page. Tidak mau dihilang ya. Biasanya ini ada cara untuk menghilangkannya ini. Tar. Nah ini dia tidak ketemu. Biasa di sini nih ya, ada muncul, ada yang bisa kita klik. Jadi halaman I-nya ini tidak muncul. Memang biasanya tidak boleh muncul kan, yang ini. Nah, tapi ini saya tak jumpa aplikasi yang diklik nih. Page number, format page number. Biasanya di print full page ini yang biasanya dia hilang nih, tapi tak tahu sebab tak mau hilang. Coba kita nanti dicek lagi di tempat yang lain ya. Mungkin bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang formatting nanti silakan dibuat di rumah ya. Ya maksudnya nanti dia ya sampai minimal sampai yang tadi formatting sampai daftar pustaka itu ada bisa dilakukan. Nah, nanti di-upload juga di Google Classroom-nya ya. Kenapa saya tidak bisa mendengar suaranya ya? Wan Abdul tidak bisa keluar suaranya. Saya tidak dengar ya, apa sebabnya? Tidak tahu lah saya ini apa sebabnya nih link kalian nih. Bentar. Oke, materinya ada saya rekam ya, tenang aja. Makanya ini saya pakai ini. Nah, ini saya rekam. Nah, ada 33 menit.